Dan di sini ada catatan ya ikhwah tentang sabda tadi imanan wahtisaba. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi Nabi mentakyid. Nabi memberikan syarat agar mendapatkan ampunan dari puasa qiyamul lail dan qiyam Lailatul Qadar. 2. Imanan wahtisaba. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia puasa bukan hanya sebatas kewajiban. Dia sholat bukan hanya sebatas rutinitas di bulan Ramadan. Dia begadang di malam Lailatul Qadar bukan hanya, apalagi sekarang di tempat kita, kayak menjadi tradisi. Ya setiap malam pada ke masjid, nanti sholat, kemudian makan sahur, kebuli, ya. Nah ini bukan tradisi. Di sini harus ada yang pertama iman. Artinya dia melakukan itu pemicunya iman, meyakini kalau ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Maka iman ini, keyakinan ini yang mewajibkan dia untuk ikhlas. Ya. Dan mewajibkan dia untuk berilmu tentang puasa tadi, tata cara sholatnya dan seterusnya. Jadi hal itu membedakan puasa dia dengan puasa yang lain. Karena dia ada iman ketika puasa. Kemudian yang kedua, ihtisab. Dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mengharapkan yang lain. La riya wala sum'ah. Dia tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Tidak ada kepentingan duniawiyah dan yang lainnya. Maka dia menginginkan, dia meyakini kalau ini kewajiban dari Allah dan dia mengikhlaskan niatnya karena Allah dan dia berilmu tentang puasa tadi karena tidak mungkin seseorang mengimani kewajiban puasa dan melaksanakannya dengan benar kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua ihtisab. Dia mengharapkan pahala dari atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia membangun ibadahnya di bulan Ramadan dengan hal ini, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tad'if, pelipat gandaan pahala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kalau orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 hingga 700 kali lipat banyaknya. Kata para ulama, kenapa dia bisa dilipat gandakan sebanyak itu? Apa yang membuat orang itu kebaikannya bisa dilipat gandakan hingga 700? Sedangkan orang ini ya tafawat, bertingkat-tingkat. Ada kebaikannya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kebaikannya biasa aja. Dan ada kebaikannya yang dilipat gandakan oleh Allah. Sampai disebutkan di dalam hadis 700 kali lipat. Ya kata ahlul ilm, para ulama menjelaskan hadza tad'if li ajli ma waqara fil qalbi al-amil min al-ilmi an-nafi' alladhi yatafawat bihin nas. Kata para ulama, sebab dia dilipat gandakan kebaikan yang dia lakukan itu dari amal saleh karena yang tersimpan di dalam hatinya. Dari ilmu yang bermanfaat yang manusia bertingkat-tingkat dalam bab ini. Maksud ilmu yang bermanfaat, salamatut tauhid, keselamatan tauhid dia, salamatul aqidah, keselamatan aqidah dia, salamatul ikhlas, keselamatan ikhlas dia, dan juga keyakinan dan kebaikannya. Maka semakin dia ikhlas, semakin dia baik tauhidnya, semakin dia berilmu, semakin ittiba mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka semakin banyak kebaikannya dari amalan yang dia kerjakan. Makanya antum perhatikan. Coba di bulan Ramadan, seseorang berpuasa seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Misalnya dia sahur seperti sahurnya Nabi SAW.
Ya, sahurnya Nabi mendekati waktu subuh. Kemudian dia sahur, ya misalnya dimulai dengan kurma. Ya, dan dia jangan sampai kelewat sahur. Kemudian puasanya dia seperti puasa Nabi Muhammad SAW. Dia ta'jil, dia mendahulukan atau mempercepat menyegerakan buka puasa. Dan dia berbuka dimulai mungkin dari rutab, kalau nggak ada kurma dan seterusnya. Ya. Kemudian dia menjaga salatut tarawih. Dia salat tarawih ketika dia takbir, dia mengingat hadis ini, man qama, barang siapa yang salat bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di siang hari dia menghabiskan waktu dengan tilawatul Quran. Sebagaimana Nabi SAW, beliau murajaah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Kemudian berusaha untuk menjauhkan dosa dan maksiat. Dari melihat yang haram, berkata yang haram, berbuat yang haram, dan juga dia menjauhkan semua perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Nonton YouTube atau ngelihat medsos dan yang lainnya. Maka dia benar-benar menjaga puasanya. Maka karakter seperti ini ketika berpuasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya, tidak semua orang yang puasa seperti itu. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, kebodohan, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Dan disebutkan juga di dalam hadis yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min hadzi siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya dia tidak dapat kecuali menahan lapar dan haus, tapi ganjarannya tidak ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Rubba qa'imin laisa lahu min hadzi qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat di malam hari tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadangnya aja. Ya. Maka ini motivasi dari hadis ini harus dibangun di dua hal. Imanan wahtisaba. Karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini juga harusnya seseorang berilmu tentang Ramadan dan ahkam siyam, hukum-hukum puasa di bulan Ramadan, adab-adabnya, dan dia mempelajari bagaimana puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.